Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, muslimin muslimat dimanapun berada, pecinta Wali Songo, pecinta si Sunan Gunung Jati. Apalagi kita, keluarga besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau berpesan, ingsun titip tajug lan fakir miskin. Aku titip masjid dan fakir miskin. Karena beliau berpesan titip masjid, kita rawat masjid, kita makmurkan masjid, dan kita pelihara masjid. Mentalitas masjid, apalagi di zaman modern sekarang. Untuk mencintai masjid, cukup like, komen yang positif, share, dan subscribe channel Iqomah Masjid UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat duhur rahimakumullah. Di dalam hadis dan keterangan lainnya ada dua salat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sholat itu hukumnya sunat, tapi selama hidupnya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Dan luar biasanya kedua sholat sunat ini sangat ajaib sekali untuk merubah keadaan kita. Sangat ajaib sekali untuk kesuksesan kita. Dan ini terbukti secara empiris oleh para kesepuhan kita. Yang pertama adalah sholat sunat yang tidak pernah ditinggalkan Rasul adalah sholat rawatib subuh qobla subuh 2 rakaat. Itu selama hidupnya Rasul SAW tidak pernah meninggalkan sholat sunat rakaatil fajri 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan ketika safar pun tidak pernah ditinggalkan Rasul SAW. Salat rawatib yang lain ketika safar ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk jamak dan qashar. Ketika kita jamak dan qashar, rawatib duhur itu bisa ditinggalkan. Rawatib maghrib dan isya bisa ditinggalkan. Tapi ketika safar, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini Rasul pun tidak pernah meninggalkannya. Bahkan ketika kesiangan pun, di dalam hadis Al-Bukhari itu dijelaskan panjang lebar. Intinya Rasulullah kecapean dan para sahabat ketiduran. Bangun-bangun pas matahari memanas ke pipinya, ke pipi Rasulullah SAW. Ya, kalau di kita kira-kira jam 7 lah. Jam 7 siang kan sudah ada matahari, atau setengah 8 pagi, jam 7 pagi itu sudah ada matahari. Rasul bangun dan memarah Bilal. Bilal, engkau janji mau membangunkan, katanya janji mau membangunkan, mana buktinya? Mana buktinya kita semua kesiangan? Itu Rasul pernah kesiangan, tapi ini jangan dicontoh kesiangan terus, karena Rasul kesiangan karena kecapean. Dan bisa jadi ini adalah pelajaran bagi kita bagaimana cara kita sholat subuh ketika kita kesiangan. Apakah dilanjutkan sholat subuhnya atau tidak usah? Nah, Rasulullah SAW pada waktu itu menyuruh Bilal adan, dan uniknya luar biasa, setelah Bilal adan, Rasul SAW dan para sahabatnya yang pada waktu itu kesiangan sholat subuhnya tidak langsung sholat subuh, tetapi sholat sunat qobla subuh dulu 2 rakaat. Ini luar biasa. Bahwa memang saking pentingnya sholat sunat 2 rakaat subuh, walaupun sunat tidak pernah ditinggalkan Rasul SAW. Karena Rasul dalam hadis lain bersabda, rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ronaldo, Messi itu gajinya seminggu itu 10 sampai 15 miliar, tidak apa-apanya. Tidak ada apa-apanya, kan itu hanya bagian kecil daripada dunia. 2 rakaat sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha.
Ini adalah sholat sunat yang pertama yang membuat kita kaya dan sukses. Kita buktikan kaya atau sukses tidak. Dan yang kedua, singkatnya saja, karena kultum, sholat sunat yang tidak pernah ditinggalkan Rasul, dan ini sholat sunat sukses dan sholat sunat kaya adalah sholat sunat tahajud. Selama hidupnya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat sunat tahajud ini. Dan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Isra surat ke-17 ayat 89, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti, asa di sana pasti, kata Allah, ini jaminan Allah, akan diberikan kesuksesan maqaman mahmuda, di tempat yang terpuji. Oleh karena itu sangat viral sekali. Anda cek coba di YouTube, ini juga di YouTube nih. Ini mau disiarkan di YouTube. Di YouTube Ustadz Adi Hidayat sangat viral sekali menafsirkan maqaman mahmuda itu adalah dengan karir sukses yang melejit. Jadi kalau kita ingin sukses, para mahasiswa, calon mahasiswa, masyarakat YouTube ingin sukses, jangan tinggalkan sholat tahajud. Jaminan dari Allah, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, pasti akan sukses. Yang menjaminnya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan tinggalkan sholat tahajud walau birokaatain, walaupun hanya 2 rakaat. Berat memang melaksanakannya, tapi pahala dan keutamanya jauh lebih berat dari pelaksanaannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.